itu kami dikuatkan. Kalau engkau dapati ada di antara kami yang sakit, oleh firman itu Tuhan kami boleh disembuhkan. Kalau engkau dapati ada di antara kami yang terikat, dalam nama Yesus, oleh kekuatan firman itu kami dilepaskan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Bicaralah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Dan semua kita yang siap diberkati bersama dengan saya, kita katakan amin. Amin. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya mau tes dulu yel-yelnya ya. Yel-yel tadi Karmana pertama masih semangat? Oke, saya tes ya. Saya mau tes sebelah kanan duluan. Masih semangat? Joy, 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 sukacita, sukacita. Semangat lah ya berarti. Ulang. Ada yang lihat. Kanan dong, bingung kanan yang mana. Oh baik. Oke, yang punya tangan kanan angkat tangan. Ya tangan kanan. Ya, ini sebelah tangan kanan. Angkat tangan kanannya. Berarti sebelah sini yang duluan ya. Oke. Berarti ada miscommunication yang terjadi. Baik, kita ulang tes yel-yelnya lagi. Sekali lagi. Masih semangat? Joy, 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 sukacita, sukacita selalu. Sukacita, sukacita selalu. Baik, keren. Tepuk tangan dulu yang terbaik. Haleluya. Yang sebelah kiri jangan kalah ya. Oke. Tes masih semangat? Joy, 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 sukacita, sukacita selalu. Sukacita, sukacita selalu. Keren. Tepuk tangan lagi yang terbaik. Sekarang kita sama-sama alias bareng-bareng ya. Oke. Ya, oke. Sekali lagi. Masih semangat? Joy, 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 sukacita, sukacita selalu. Sukacita, sukacita selalu. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, senang malam ini bisa jumpa dengan semua anak-anak PPA dan juga orang tua yang ada pada malam ini, juga mentor. Bersyukur bisa jumpa. Dan ini sebuah kemurahan Tuhan karena Tuhan izinkan kita bisa bertemu malam hari ini. Tema yang kita perhatikan pada malam hari ini, saya tadi datang, saya baca ada di depan sana. Jadi seperti siapa? Kristus. Jadi seperti siapa? Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, ini memang satu tema yang menarik sekali. Tetapi tema ini tidak mudah untuk dipraktekkan. Meskipun sangat menarik, tetapi tidak mudah untuk dipraktekkan. Kenapa saya katakan tidak mudah untuk dipraktekkan? Apalagi di Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang, di NTT dan sekitarnya, itu sukar sekali saudara. Kenapa? Coba kalau saudara ke Kupang, orang yang pakai helm, saudara lihat macam-macam tulisan di helmnya. Ada yang tulis begini, otak roti. Kalau otak roti, itu berarti dia sama ke Yesus atau sama ke orang roti? Sama ke orang roti. Makanya kadang-kadang orang bilang, kalau ketemu ular dengan orang roti, jangan bunuh ular, bunuh orang roti lebih dulu. Ya saudara, itu ada orang bilang begitu, ada orang bilang begitu ya saudara. Kenapa? Karena ada orang, ini dalam tanda kutip ya, ada orang tertentu dari suku Rote yang mereka, saudaraku, otaknya lebih licik daripada manusia. Dia sama kayak ular, batang putar kiri kanan, batang peo kiri kanan. Nah, saudara. Tapi bukan hanya saja orang Rote, ya, orang Alor punya juga tulis. Dong bukan hanya tulis saja di helm, di kadang-kadang sampai di knalpot juga tulis. Ya, dong tulis Alor Swangi. Alor Swangi. Ya. Alor Swangi. Itu berarti
Ya saudara, ya karena mereka tulis itu berarti itu mereka pun ciri, ya saudara. Karena itu ingatlah, saya tadi katakan bahwa ini tema memang enak kita ucapkan, tapi sukar untuk dipraktekkan. Orang Flores punya dia taruh lagi, ya saudara. Flores punya dia taruh otak Flores. Ya. Saya pikir Flores otak itu yang karmana lagi ya saudara. Sabu punya dia taruh lagi beda, ya saudara. Wango, ya. Wango itu setan di sabu sana. Wango. Orang sabu kalau bilang setan itu wango, ya. Itu saudara, itu seringkali menjadi ciri orang-orang percaya, padahal dia sebut dia adalah pengikut Kristus. Padahal saudara, kata Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus berarti sama dengan Kristus, bukan sama dengan otak rote, bukan sama dengan otak timor, bukan sama dengan otak alor suagi, bukan sama dengan otak sabu wango dan lain sebagainya. Tapi kita punya otak Kristus, perasaan dan pikiran yang sama seperti dengan Kristus. Beri tepuk tangan yang terbaik. Nah, karena itu ayat yang saudara baca di depan itu penting buat kita sekalian. Filipi pasal 2 ayat yang keberapa? 5. Mari kita baca rame-rame. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 8. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke, bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan di dalam ayat yang kelima. Hendaklah kamu, kita semua, hiduplah bersama. Lalu dikatakan, taruhlah pikiran, taruhlah perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi bukan pakai botompung pikiran, bukan pakai botompung otak, orang Kupang bilang, bukan pakai botompung perasaan, tapi pakai Tuhan punya pikiran, pakai Tuhan punya perasaan. Itulah orang-orang yang bisa hidup seperti yang diinginkan oleh Kristus. Amin. Amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kok kita ini diminta untuk saudara menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus? Kenapa tidak menaruh pikiran dan perasaan sesuai dengan suku kita, sesuai dengan latar belakang kita, sesuai dengan budaya kita, atau dari keluarga kita, tapi kok harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus? Tentu ada ayat ini yang menjadi alasan buat kita. Mari coba kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 28. Saya minta satu anak dari PPA boleh baca ayat ini. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Silakan. Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita ini diciptakan menurut gambar siapa?
Hah? Gambar Allah, dalam rupa Allah. Makanya saudara, manusia itu tidak hidup dalam konteks pikirannya, tidak melakukan segala sesuatu dalam bagian apa yang dia kehendaki, tetapi dia mesti melakukan sesuai dengan kemauan Tuhan. Karena sekali lagi Alkitab berkata tadi, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Allah. Bukan rupa orang Rote, bukan rupa orang Alor, bukan rupa orang Timor, tapi rupa Allah. Itu yang Allah taruh dalam hidup saudara dan saya. Karena rupa Allah lah, maka hidup kita harus serupa dengan Allah. Karena gambar Allah yang ada dalam diri kita, yang ada pada saudara dan saya, maka wajib kita boleh hidup sesuai dengan Sang Pencipta kita yang telah menjadikan saudara dan saya. Amin. Tapi setan sudah mau botong sama ikut Tuhan pun mau. Makanya Kejadian pasal 3, saudara perhatikan itu, ayat yang ke-1, kedua dan seterusnya, ular mulai datang. Itu adalah gambaran dari setan. Iblis mulai datang kepada manusia yang sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia yang harus hidup sesuai dengan kemauan Allah. Manusia yang harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Tapi setan iri, setan rasa cemburu, setan rasa berarti dong mulai ikut Tuhan terus, saudara. Maka setan mulai mempengaruhi Adam dan Hawa. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ketiga, ayat pertama, kedua dan ketiga. Satu orang bantu baca kita ayat ini. Kejadian pasal 1 ayat 3, ayat 1, 2 dan 3. Silakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Ya. tentulah Allah berfirman, Ya. jika pohon dalam taman ini Lu Tuhan Allah kan omong toh, bilang semua ini pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Terus lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Sampai di situ manusia masih taat. Manusia masih tunduk kepada Sang Penciptanya yang menciptakan segambar dan serupa dengan dia. Saudara, manusia masih taat. Tapi sekarang saudara perhatikan lanjutan ayat ini. Nanti kamu mati. Terus, Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ular itu omong putar balik masuk. Lanjut. sekali-kali kamu tidak akan mati. Oh, Tuhan yang cipta lu tuh dia tipu lu. Lu sana akan mati. Siapa yang bilang lu mati? Tuhan putar selalu itu. Ini setan kan suka begitu. Lanjut. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini tipuan setan. Ini tipuan setan. Saudara lihat. Jadi setan memang mau membawa manusia yang serupa dengan segambar dengan Allah itu menjadi rusak, menjadi tidak serupa lagi, menjadi tidak segambar dengan Allah, menjadi pemberontak Allah, bukan lagi penurut Allah. Saudara, itu akhirnya dikatakan ayat selanjutnya. Baca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara lihat, akhirnya mereka dua sama-sama tidak taat. Ketika mereka tidak taat, apa yang terjadi? Ayat itu selanjutnya mengatakan mereka dua akhirnya telanjang. Mereka dua akhirnya hidup di dalam dosa. Mereka akhirnya ditinggalkan Tuhan. Mereka akhirnya saudara menjadi rusak. Karena sekali lagi mereka tidak mau tunduk dan taat. Mereka tidak mau saudaraku ikuti gambar dan rupa Allah yang sudah terjadi dalam hidup mereka. Mereka lebih tertarik dengan kata
hidup mereka menjadi rusak. Dan oleh karena satu manusia yang namanya Adam dan Hawa itu, dosa masuk ke dalam dunia, dan semua orang tidak terkecuali lahir dari suku apa, bangsa apa, jenis kelamin apa, semua yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa, semuanya kehilangan kemuliaan Allah, semuanya berdosa, semuanya rusak, semuanya pemberontak, semuanya tidak taat, semuanya tidak lagi jadi pengikut Tuhan. Roma 5 ayat 19, baca ayat itu. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Semua orang. Jadi so mau tahu, lu pun bapak baik, kalau pun mama baik, tetap lu lahir itu dosa, dalam dosa. Alkitab bilang semua orang. Tidak ada yang saudaraku tidak dalam dosa, karena satu orang yang tidak taat. Tadi Roma 5 ayat 19 mengatakan, siapa dia? Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena mereka tidak taat, semua kita, karena kita punya nenek moyang cuma satu, Adam dan Hawa. Soalnya ada yang lahir dari lain-lain. Ya. Jangan ada yang pikir, wih beta ini pun keturunan dari Pithecanthropus erectus, atau beta pun keturunan dari monyet kera. Tidak ada. Potong semua ini lahir dari satu keturunan Adam dan Hawa. Soalnya ada lain. Jadi karena potong pun nenek moyang Adam dan Hawa dosa, maka potong semua berdosa, potong semua rusak, potong semua kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang buat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sekarang kita yang rusak ini karena ketidaktaatan. Siapa yang mau perbaiki betul? Siapa yang mau kasih baik betul? Saudara betul kasih baik betul pun diri sendiri, sonde bisa. Betul mau bikin baik betul pun diri dengan apapun, sonde ada yang bisa bikin baik. Tapi kita bersyukur, sebentar lagi kita akan merayakan pesta Natal, di mana Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya Tuhan Yesus, Tuhan Allah saja yang mencintai umat yang berdosa ini, umat yang sudah tidak taat, umat yang berontak mulai dari Adam dan Hawa sampai turun-temurun. Tapi Allah mengasihi kita, Dia rela datang ke dalam dunia ini sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Dia mengambil gambar serupa, Dia kemudian menjadi hamba, mati buat kita, supaya kita yang berdosa, supaya kita yang kotor, supaya kita yang rusak, supaya kita yang kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena kerja kuasa Tuhan, kita diperbaiki dan dimulihkan menjadi serupa dengan Dia. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau sonde luni sampah. Nah, untung Tuhan Yesus datang. Kalau Yesus sudah datang, betulnya angka buah. Yesus bilang apa? Kamu seperti ranting kering yang siap dibakar dan dikumpulkan dan dibakar orang. Kalau bukan Yesus, kita tidak jadi apa-apa. Saudara, makanya di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada surga. Saya selalu ingatkan di mana-mana, dengar baik-baik, jangan tiga mata, tinggalkan gereja. Amin. Mesti ingat baik-baik. Non ini mulai tadi baca 15 sampai 18. Ini mulai pacaran ya. Hati-hati itu. Lu mulai buka Facebook kiri kanan, lu mulai lihat nona-nona. Ingat, wih, Ahmad pun motor kayak kan. Hati-hati loh. Lu mulai inbox Ahmad. Padahal lu Kristen, lu mulai Assalamualaikum. Hati-hati.
Nah, nyong dengar baik yang 15-16 dong ini pokoknya ada mau pacaran. Ingat bahwa di luar Yesus tidak ada yang bisa selamat. Di luar Yesus neraka terima. Karena Alkitab sudah bilang semua orang berdosa. Soalnya ada yang berdosa. Hanya karena Yesus saja potong jadi baik sekarang. Kalau Samson dan Yesus potong sampah, angka buah. Lu mau kaya, kalau mau punya segala macam, tapi kalau tidak ada Yesus, lu sampah. Hanya karena Yesus saja. Lihat ini ayat. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Baca ayat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, Iya. dan aku ini mengasihi engkau. Saudara lihat, karena kita berharga mulia, Dia mengasihi kita. Lalu ayat itu mengatakan apa? Silakan. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Aku Tuhan Allah yang Dia berikan manusia sebagai gantimu. Jadi manusia yang ganti kita. Siapa manusia yang ganti kita? Itu ayat tadi Filipi 2. Dia yang telah mengosongkan dirinya menjadi rupa manusia. Dia Yesus. Dia yang ganti kita. Kalau tidak kita yang harus mati. Neraka. Dan Bapak itu kata. Saudara. Tapi Yesus rela dipaku, disalibkan. Dia rela lahir ke dalam dunia ini di kandang yang hina. Dia lahir, saudaraku, dibungkus dengan kain lampin. Dia rela semuanya itu. Hanya satu, untuk saudara dan saya. Yang kariting kita marege, akhirnya mati untuk belum. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau saudara kariting son pantai. Saudara ingat tuh, kalau bukan Tuhan kau sia-sia semua. Kau hanya bisa berharga ini karena ada yang mati ganti kita, dan itu hanya Yesus saja yang mati ganti kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara lihat, nah karena ini manusia ini berharga, maka yang mati itu juga mesti yang berharga. Soalnya bisa yang mati harga biru. Meskipun ada banyak orang bisa mati buat kita, tapi yang berharga tidak ada di dunia. Satu-satunya yang berharga mesti turun dari surga. Saudara, yang berharga ini harus yang tidak dosa, dan Yesus tidak berdosa sama sekali. Dia berharga, dia mulia. Bahkan Alkitab berkata bahwa pengorbanan Yesus itu lebih tinggi nilainya dari emas, dari barang yang fana. Dia lebih tinggi. 1 Petrus 1 19:20 sorry. 1 Petrus 1 ayat 19:20. Baca ayat. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, saudara lihat. Itu ayat berapa? Ayat 19. Nah, 20 lanjut. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu Tuhan Allah itu. Siapa yang ada sebelum dunia dijadikan kalau bukan Tuhan Allah? Untuk kita ini, saudara. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau bukan Tuhan kita tidak berharga. Kalau bukan Tuhan kita tidak bisa jadi apa-apa. Makanya kalau Alkitab bilang begini, ikut aku, jadi sama seperti aku, itu bukan sesuatu yang berlebihan. Karena yang ngomong itu yang tebus kita, yang bikin kita jadi baik, yang perbaiki kita yang rusak ini. Yang tadi saya bilang susah, ma dia angkat kembali kok dia bikin baik. Nah ini orang yang bilang ikut beta, jadi sama seperti beta, pikiran beta yang taruh di kosong pikiran, itu yang ngomong itu dia. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau yang ngomong Pak Pendeta, kasih tahu. Kasih tahu kalau yang ngomong Pak Pendeta, beta son iko memang. Bilang kok dia ada korban apa di beta? Son iko memang kalau siapa? Persoalan yang omong nih sekali lagi bukan
bukan beta perwakilan Tuhan sah. Tapi Tuhan Allah yang ngomong ini, aduh dia beri segalanya buat potong. Dia punya nyawa dia kasih buat potong. Nah kalau dia bilang iko beta. Nah lu kenapa bisa iko? Saudara yang diberkati, itu hanya orang kurang ajar sah. Itu pertama. Yang kedua, hanya orang yang son tahu diri sah. Coba bayangkan sah anak-anak, ada orang bantu lu kerja PR dia bantu. Di sekolah dia kasih lu uang jajan tiap hari. Ya saudara, lu pun sepatu robek dia beli kasih, lu pun baju seragam dia beli kasih. Kira-kira ini orang kalau dia ajak lu ikut dia kosong deh. Itu yang dia hanya kasih hanya begitu. Sepatu rela ikut. Apalagi yang telah memperbaiki hidup kita, apalagi yang memberikan nyawanya. Bahkan tadi saya bilang lebih berharga dari apapun. Saya dan saudara mestinya ambil keputusan dan ikut dia, beri hidup kita kepada dia, beri tepuk tangan yang terbaik. Bilang samping kiri kanan, makanya ikut Tuhan itu jangan berkinjang. Ikut Tuhan jangan berkinjang. Karena yang panggil motong ini dia Tuhan Allah, yang bikin motong ini jadi berharga yang luar biasa. Nah hari ini saya mau ajak kita belajar beberapa hal penting tentang bukti nyata. Orang kalau tahu bahwa Tuhan sudah beli dia, atau Tuhan sudah tebus dia, Tuhan sudah perbaiki dia, Tuhan sudah daur ulang dia jadi baik. Dia yang tadi rusak, dia yang tadi sampah, dia yang tadi kotor, dia yang tadi najis, dia yang tadi orang sudah pandang. Lalu Tuhan mau rela jadi seseorang yang berkorban, yang memulihkan, yang memperbaiki. Nah orang seperti ini akan terjadi sesuatu dalam depung diri pasti. Dan Alkitab mencatat itu. Alkitab memberitahukan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang sudah dibayar, orang yang sudah dilunasi, orang yang sudah dipulihkan Tuhan, orang yang kemudian memberi hidupnya kepada Tuhan. Itu seperti apa? 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat lanjut. Sebab kamu telah dibeli dengan harga. Sebab kamu telah dibeli dengan harga. Telah lunas dibayar. Telah lunas, bukan cicil, bukan kredit. Ini tidak pakai Adira, tidak pakai FIF, tidak pakai. Saudara, lunas langsung. Yang beli Yesus dengan apa? Darah yang mahal. Saudara, nah kalau botong sudah dibeli dengan darah yang mahal, Alkitab bilang apa? Selanjutnya dibacakan ayat 20 itu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Ingat kata muliakanlah Allah. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah dipotong dengan harga lunas dibayar, wih, terima kasih Tuhan. Tapi potong pun terima kasih, ini mau balas pakai apa? Saudara, Alkitab bilang hanya memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Cara memuliakan Allah karena mana? Salah satunya adalah datang ibadah, rajin gereja. Itu namanya orang memuliakan Allah. Ya saudara, karena saudara tidak bisa balas Tuhan dengan apa? Uang, tidak bisa. Tuhan kaya. Mau balas dengan apapun, Tuhan punya semua. Langit bumi dia punya. Yang dia inginkan dari saudara adalah memuliakannya. Yang ingin saudara Tuhan mau kita persembahkan kepada dia adalah memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Cara memuliakan Allah tidak lain adalah kita membawa hidup kita, kita persembahkan hidup kita, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Salah satunya adalah rajin beribadah. Amin. Tanya samping kiri kanan, lu rajin apa malas?
Aku dong sampai jam 2 jam 3. Lonceng gereja sunyi. Dong angkas sekali. Waktu datang, hai bangun sudah, Mirna. Padahal besok kenal, Neo, hufena itu. Tapi Mirna di sini rajin, Amen. Mirna yang lain. Saudara, itu cara kita memuliakan Allah. Jadi solusi keselamatan potong lain. Saudara, karena waktu tahu, aduh Tuhan subayar beta. Kalau sonde beta mau jadi apa? Subayar beta dengan harga lunas dibayar. Mama tahu saya keselamatan belangon sendiri. Siap memang, karena beta mau balas Tuhanku kebaikan dengan cara apa? Selain beta datang memberi hidupku kepada Tuhan. Beri tepuk tangan. Nah ini anak-anak muda, jadi jangan malas ibadah. Ada banyak anak muda kalau di pesta rajin mau mati ibadat pamokon. Ya, sudah. Bahkan di pesta itu kadang orang semudang dia bisa sendiri. Ya, sudah. Anda ingat, kalau kau di pesta kau sudah memuliakan Allah di pesta, atau ada yang memuliakan Allah di pesta? Sudah ada. Kok di pesta rata-rata sudah pernah putar lagu hormat bagi, atau ada di pesta itu lagu muliakanlah, tidak ada. Di pesta adanya apa? Masuk pulang lumpur kaki capek-capek percuma. Yang dimuliakan apa? Siapa yang dimuliakan? Bapak mantu dari Wairlasi yang dimuliakan. Ya. Yesus tidak dimuliakan, saudara. Karena itu Alkitab bilang muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. 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 Sambil kiri kanan kalau pesta malam minggu jampi. Siap hati, siap diri, siap hidup untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau potong persembahkan, potong hidup dalam memuliakan Allah. Makanya saudara, tubuh yang memuliakan Allah itu bukan tubuh yang sembarangan juga. Roma 12 ayat 1. Baca ayat itu. Roma 12 ayat 1. Kitab Roma 12 ayat 1. Silakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Supaya kamu persembahkan tubuhmu itu sebagai persembahan yang apa? Hidup. Yang hidup. Terus? Yang kudus. Kudus. Terus? Dan yang berkenan kepada Allah. Tiga itu. Hidup, kudus, berkenan. Hidup itu yang termana. Hidup itu yang lu tidak boleh nanau. Ada di semuanya yang ada mata sebegini. Semua mati. Nah, ini tidak hidup. Semua mati. Kudus. Kudus itu berarti tidak seperti dunia. Kata kudus itu dalam bahasa asli Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Nah, kata kudus itu dipakai kata hagios. Hagios itu artinya dipisahkan dari dunia. Soalnya sama dengan dunia. Itu hidup yang kudus. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Saya dulu ini jago dansa, jago tripping, semua jago. Jadi tadi kalau dia ngomong tuh bilang, kalau orang di pesta undang beta ini tidak undang juga pi. Ya. Beta pi itu hanya ada dua hal yang beta kepengen. Satu, makan gratis.
Yang kedua, joget sampai pagi. Dansa, tripping, segala macam. Pokoknya lakukan itu. Itu dulu. Saudara, kalau orang seperti ini menyanyi untuk dunia, joget untuk dunia, lalu joget untuk Tuhan, juga Tuhan selalu suka yang begini. Tidak kudus. Ini namanya tidak kudus. Kudus itu pisah dari dunia. Saudara, musbeda. Makanya saudara, sejak saya bertobat, sudah tidak lagi. Biar tapi pesta, tapi sholat, biar duduk tenang. Meskipun kadang-kadang tulang ini. Sekarang kudus. Sana boleh lain. Karena hidup ini Tuhan subayar. Kalau dulu kan masih setan. Jadi setan suruh kita ikut sah. Ya sudah. Sekarang sudah boleh, sudah beli dengan harga yang masih bagus, kudus. Hidup kudus. Makanya menyanyi untuk Tuhan, melayani Tuhan tidak boleh kendor. Saudara, saya besok ini khotbah di gerejanya Pendeta Mel Atok 2 kali, 1-2. Lalu kemudian berangkat ke Atambua. Sebenarnya ini malam saya bisa bilang tahu sadaka. Ya. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, ini untuk Tuhan, bukan untuk ini gereja. Ini persembahan, ini hidup untuk Tuhan. Kalau dulu bisa harga biru untuk dunia, dulu segala dunia kita bikin. Kenapa untuk Tuhan kita setengah-setengah? Tuhan punya beri yang terbaik, beri yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kudus berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Kita tidak boleh lupa nih. Ya, jadi pesan saya malam ini, Anda mesti ingat ini orang-orang muda. Ya, yang sudah beli kamu itu adalah darah Kristus Yesus. Dia yang sudah bikin kita jadi baik hari. Kalau sonde, potong calon orang neraka semua. Tapi karena dia boleh memperbarui kita jadi baik. Nah karena kita sudah jadi baik, kita mau balas bikin apa? Selain kita beri, kita hidup kepada Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan. Jadi kegiatan seperti ini anak harus rajin. Tapi bukan hanya rajin pas ada PPA saja. Suatu saat mungkin waktu Anda sudah menikah, sudah dewasa, sudah punya rumah tangga sendiri, jangan lupa Tuhan tetap yang terutama. Tuhan yang sudah bayar saya lunas, bukan yang lain. Nona memang nanti lu lagi belis lu, tapi belis lu sudah lunas. Kadang cicil tunggak. Ya, Tuhan sudah ada cicil-cicil. Makanya saudara mesti ingat itu. Ada banyak orang sunika di gereja sudah injak lain. Apalagi kalau sudah hamil, dia bilang, "Aibet mau jalan, perut bisa terlalu banyak." Kalau Tuhan sudah kasih itu bayi dalam kandungan, kira-kira karena lu boleh doa setengah mati. Ya, tapi Tuhan kasih, tapi begitu Tuhan kasih, Anda pemalas datang ibadah. Saudara, nah ini kan kurang ajar itu. Ya sudah. Dulu kalau punya pekerjaan, rajin sekali kebaktian. Begitu sudah punya pekerjaan, dia bilang, sekarang ini sibuk terlalu. Dia sibuk ini terlalu. Cuma kenapa saya datang gereja? Aduh, schedule padat. Bukan jadwal, schedule padat. Di mana sah? Kotong bir kebun, harus pulang kebun pak. Ini kasih makan babi, harus belum memasak, harus belum laki datang cuci dia pun baju. Pokoknya terlalu banyak. Saudara, orang begitu banyak alasan hanya untuk Tuhan, padahal dia lupa yang bayar dia Tuhan Allah, yang lunasi dia Tuhan Allah. Kalau tidak dia cuma sampah yang dibakar. Kalau dia tidak, dia bukan siapa-siapa. Tuhan yang bikin dia berharga, bernilai. Seharusnya dia bilang, Tuhan, aku ikut Engkau kemana saja. Aku tidak akan meninggalkan Engkau. Alasan begini ini banyak kali. Saudara lihat ini ayat ya. Ya Lukas 9 ayat yang ke-59 mulai. Silakan baca. Lukas 9
Alasan-alasan begini, Tuhan Yesus tahu dari dulu kalah. Lalu dia berkata kepada seorang lain. Berarti ayat 58 kan? 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada satu mau ikut Yesus di ayat 57 tuh. Coba baca 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Oh iya, omong enak ya. Terus Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi Yesus bilang, ingat, lu mau ikut beta, cuma kasih tahu dulu. Anak manusia beta bukan Allah, sana ada punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi lu gak bantar dingin ikut beta nih. Mereka kasih tahu memang, sana ada janji jaminan apa-apa. Saudara, ya, kira-kira lu masih mau ikut ke sampai? Ini orang dia berhadapkan dengan sebuah tantangan ini. Kalau orang diajak bilang begini, lu mau ikut saya, ikut sudah, nanti lupung rumah tangga, lihat akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kiosmu akan banyak pembeli, lupung uang nanti akan tambah banyak. Lalu kemudian lu akan naik jabatan, 5 bulan kemudian lu dipilih jadi RT, habis itu RW, habis itu nanti lu naik kepala desa. Kalau begini semua orang ikut. Tapi begitu bilang mau ikut, Yesus bilang, ingat, serigala punya liang, burung punya sarang, beta letakkan kepala sasong ada tangan. Lu mau ikut? Ini tantangan, saudara. Jadi ikut Tuhan itu bukan karena itu. Ikut Tuhan itu bukan karena rumah tembok. Ikut Tuhan itu bukan karena dapat mobil. Ikut Tuhan itu bukan karena dapat motor. Tapi ikut Tuhan karena Tuhan sudah beli saya dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya yang mahal. Motor tidak ada, rumah tembok tidak ada, tapi kalau Tuhan sudah beli saya tetap ikut Tuhan Yesus. Amin. Ini penting, saudara. Kalau tidak kita akan tinggalkan Tuhan. Saya baru, saudara, KKR di Amuban Timur, itu gereja yang saudara kita mungkin pernah dengar. Orang Kristen yang keluar dari itu gereja 30-an lebih kakak. Saudara, itu gereja orang Kristen keluar. Kenapa? Karena orang pikir ikut Tuhan kok miskin-miskin terus. Orang datang bujuk doang dengan beras, dengan mie 2 bungkus, dia lari ikut. Karena orang pikir ikut Yesus miskin. Bikin apa ikut Yesus model begini? Dia lupa Yesus bayar dia dengan harga yang mahal. Lebih dari mie 2 bungkus, lebih dari beras 2 kilo, lebih dari itu semua. Yesus rela berikan nyawanya buat kita sekalian. Nah, ini saudara jangan lupa. Makanya kalau ikut Tuhan harus jelasin. Saudara akan diberkati. Lihat lanjut ayat 59 dari Lukas 9. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, satu lagi datang, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapa. Ini satu lagi bilang mau kubur depung Bapa. Ini depung Bapa sebenarnya belum mati. Ini tradisi Yahudi, saudara. Tradisi Yahudi itu anak-anak tidak boleh keluar rumah sebelum depung Bapa meninggal. Jadi kalau Bapak meninggal, lu kubur habis, lu boleh berjalan kiri kanan. Itu tradisi. Jadi bukan Yesus larang orang kubur depung Bapa, bukan. Tapi Yesus sedang mau menempatkan pribadinya lebih penting dari hukum Bapa. Lu jangan alasan hukum Bapa masih hidup ini. Malu bilang tunggu ya, tunggu dulu. Itu sama kayak orang begini kita aja. Yuk melayani, tunggu dulu. Ayo kita melayani, tunggu dulu. Pokoknya tunggu dulu ini yang terlalu banyak. Ya sudah. Kita tanya tunggu apa lagi? Tunggu dulu, kok beta masih muda ini. Oh kalau gitu tunggu lu tua ya. Ya sudah. Datang tua lagi kita ajak lagi. Tunggu dulu, kok beta baru nikah ini nah. Ya saudara. Nanti dia sudah nikah habis, saudara beberapa lama kita datang ajak lagi. Tunggu dulu, kok anak baru 2 nah. Tunggu sampai akhirnya dia stroke. Waktu dia stroke baru dia bilang kita tidak ajak dia lagi, baru dia datang bilang asal sudah mau melayani.
Jadi dia pun bapak sebenarnya belum mati, saudara. Tapi dia karena ikut tradisi Yahudi, bapak mati baru mulai keluar rumah. Jadi kalau mau melayani Tuhan juga jangan dulu, tunggu dulu. Sama kayak orang Timur pun tradisi kan begitu juga. Kalau dia lagi baru melahirkan, dia bilang tunggu dulu 40 hari kita harus tunggu. Jadiin anak tidak pergi gereja sampai 40 hari. Nanti 40 hari baru dia dari mama keluar dari sarangnya. Saudara yang diberkati Tuhan, itu tradisi. Itu juga saudaraku bertentangan. Tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan mama kalau melahirkan tunggu 40 hari, setelah 40 hari baru datang gereja. Kalau belum 40 hari jangan datang gereja. Tidak ada itu ayat. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi ingat baik-baik, jangan pakai banyak alasan untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih penting dan lebih berharga di atas segala-galanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat kami. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa balas Tuhan kebaikan ini? Cara kita ikut Dia. Ya, satu, kita tahu bisa memuliakan Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat di dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 23. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ini yang kedua. Saudara, apa itu manusia? Kalau kita baca manusia dalam bahasa kita ini kita kurang paham. Tapi manusia di sini lebih tepat di dalam daging. Jangan jadi hamba daging. Tapi kita ini jadi hamba Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-20 terlebih dahulu. 1 Korintus 7. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ayat 21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Ya. Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Perhatikan, kita dapat kesempatan untuk dibebaskan dari perbudakan itu. Sekarang ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam Seorang pelayanan hamba yang dipanggil oleh Tuhan terus adalah orang bebas. Orang yang bebas. Bebas dari apa? Dari ayat yang ke-23 itu, dari hamba manusia itu, dari hamba kedagingan. Jadi tidak boleh lagi kita diperhamba daging. Karena yang sudah bebaskan kita dari kedagingan itu Yesus. Lewat pengorbanannya, lewat darahnya kita dibebaskan dari kedagingan kita, kemanusiaan kita. Sudah dimerdekakan. Dulu kita ini hamba daging. Jadi daging ngomong apa kita ikut. Sekarang saudara lihat ya, perbuatan-perbuatan daging dalam kitab Galatia. Pasal yang kelima, ayat 19, 20, dan 21. Silakan. Galatia 5, ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, Ya. kecemaran, Ya. hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kebencian, terus kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Paulus peringatkan kepada kita semua. Kenapa? Seperti yang telah kubuat dahulu. Dulu dia buat. Dulu sebelum dia merdeka, sebelum dia bebas, sebelum dia mengalami yang namanya pengorbanan dilunasi oleh Kristus, bro. Dia bikin semuanya. Dia bikin penyembahan berhala, sihir, kemabukan, pesta pora, perzinahan, saudaraku, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat. Semua dia bikin. Iri, dengki, dia bikin semua. Dendam, dia buat semua. Tapi begitu dia diselamatkan, saudara, begitu dia dibayar lunas, dia bebas dari semuanya itu. Saya mau bilang sama kita semua, ingat. Jadi kita tidak bikin kita pun dosa-dosa yang itu tuh bukan karena kita hebat, tidak. Tapi kita tidak bikin karena satu, dia sudah membebaskan kita oleh darahnya. Dia sudah memerdekakan kita. Jadi anak-anak Tuhan, saya mau pesan ini ya. Kamu kalau pacaran mesti beda.
Boleh pacaran, siapa yang bilang tidak boleh? Boleh. Tapi pacaran jangan pacaran yang aneh-aneh. Pacaran jangan masuk-masuk percabulan. Pacaran jangan masuk persinahan. Pacaran jangan masuk hawa nafsu jahat. Itu jangan. Pacaran itu nyantai sah. Omong apa adanya sah. Saudara, boleh bilang I love you, boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Boleh. I love you. Boleh. Tapi tidak boleh melakukan praktek-praktek yang salah. Karena kita ini orang-orang yang sudah dibayar lunas. Jadi kalau lu bilang I love you, dia bilang gini, apa buktinya? Nah, kan dia suka begitu. Lu bilang I love you, I love you, I love you. Tapi mana buktinya? Kalau dia tanya apa buktinya, lu bilang gini, mari sini kok saya kasih bukti. Nah, jadi kalau pas dia datang bilang I love you. I love you. Ingat, boleh pacaran tapi jaga. Don't touch me. Jangan sentuh saya. Amin. Amin anak-anak muda. Amin. Kadang-kadang laki-laki dong baik, kadang-kadang poet perempuan juga. Tapi di sini tidak ada, di tempat lain. Yublina di tempat lain, Marta di tempat lain. Ya sudah, itu tuh kadang-kadang dong poe. Laki-laki boleh nyantai, sebentar lalu poe. Dia bilang begini, hey, kita ini sepacaran 5 tahun. Beta rasa lu nih kayak apa ya? Berani itu hanya di WA asal. Kalau di WA lu kata-kata tuh kayak romantis. Maka dekat begini rasanya lu kayak hampa. Ini hati-hati. Ini tipe-tipe begini, ini tipe-tipe marah. Ya sudah. Anak Tuhan sudah boleh begitu. Anak Tuhan mesti tahu beta jaga diri. Sebelum menikah tidak boleh ada yang raba beta. Sudah saya ingatin. Karena kita pun tubuh ini kudus suci di hadapan Tuhan. Tidak boleh serahkan pihak lain. Tidak boleh, saudara. Kecuali serahkan pi istri dan suami, bukan pi pacar. Tidak ada ayat yang mengatakan, saudaraku bersetubuhlah para pacar-pacar. Tidak ada. Yang boleh bersetubuh itu hanya suami istri. Kalau suami dan istri boleh. Makanya saya selalu bilang kepada anak-anak muda, dilarang panggil papi mami. Masih pacaran madam bilang mi apa? Coba panggil mami papi itu bahaya tuh sudah. Pacaran sudah boleh panggil mami papi. Kenapa sudah boleh panggil mami? Saya mau kasih tahu. Mami itu dari kata mamalia. Nah, makanya ada mama, mami, itu sama dari mamalia. Tahu mamalia? Itu apa? Hewan yang memama dia. Atau hewan yang menyusui. Itu namanya mamalia. Kenapa mama disebut mama? Karena dia sudah menyusui. Hai kau kesusu siapa kau panggil mama? Jadi orang yang dipanggil mama atau mami itu karena dia suka susu, kasih tete anak-anak. Nah itu baru boleh panggil mama, mami. Hai ini masih perawan tinju, mami. Jadi kalau ada nyong-nyong yang panggil lu mami, tampelin dia. Beta kalau mami ya, dia sembarang. Beta mas nona, kita mesti ingat itu.
Ya orang Kristen tidak boleh ada dalam percabulan. Jangan. Percabulan harus geser dari potongmu hidup. Hawa nafsu salah pada Allah. Beta selalu ngomong, saudara. Ingat, anak-anak menjaga diri baik-baik. Karena kalau kau tidak jaga diri baik-baik, kehidupanmu rusak. Banyak rumah tangga sekarang cerai. Kenapa? Karena dia tahu dia punya istri, dia tahu dia punya laki, tukang sembarang. Saudara, waktu menikah dia tanya dia punya istri, beta ini lu pacar yang keberapa? Lu ini beta hitung-hitung yang ke-15. Lalu dia bilang, "Ma, pesan apa-apa 15, Ma. Waktu kosong pacaran tuh karena sah." Saudara, mungkin lu sembunyi, tapi saya mau ingatkan kepada saudara, sesuatu yang namanya dosa tidak bisa disembunyi. Suatu saat akan terbongkar. Dan kalau terbongkar, dia akan marah dan dia bisa ceraikan saudara. Makanya jangan, jaga baik-baik. Kalau dia tanya, saudara diberkati, kamu itu adalah laki-laki pertama dalam hidupku. Kamu itu adalah wanita pertama. Kalau aku katakan dia ada rembulan selain engkau, itu engkau saja. Jangan ada rembulan-rembulan yang lain. Makanya anak-anak harus jaga ini. Jaga baik-baik. Karena engkau tidak bisa, kalau rusak nanti rusak terus. Ya, rusak terus. Satu orang sayang orang mau terima dia. Itu kalau kena laki-laki yang betul-betul bertobat, laki-laki yang foya barat, lu siap. Makanya beta selalu ingatkan itu, saudara. Dan kita anak-anak Tuhan mesti punya ciri yang demikian. Wih, saya Tuhan sudah bayar. Tuhan sudah lunasi beta bukan hamba daging. Daging ini memang berontak. Saudara, umur 15, 16, 16 kita tahu itu masa-masa pancaroba. Masa di mana gairah itu mulai memuncak, tapi Anda mesti kendalikan diri. Makanya di Galatia pasal yang kelima, waktu dia bicara soal perbuatan daging, kontrasnya atau tabaliknya orang Kupang bilang, dia bicara soal buah roh. Buah roh itu yang terakhir itu secara penguasaan diri, kasih sukacita, terus orang kan bisa hafal itu. Ya. Kelemah lembutan, ya, apa lagi? Kemurahan, kesabaran, kesetiaan. Itu buah roh. Terakhir ditutup dengan penguasaan diri. Jaga diri. Kalau sudah tidak kuasai diri, habis. Makanya malam hari ini kendalikan hidup saudara. Saya adalah hamba Tuhan. Ingat tema saudara pulang dari tempat ini, jangan lupa saya mau jadi seperti Kristus. Jadi seperti Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah beli saya dengan harga yang lunas dibayar. Kalau saya jadi seperti Kristus, saya mau hanya memuliakan Tuhan. Kalau saya jadi seperti Kristus, maka sekali lagi saya tidak boleh jadi hamba daging. Saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak boleh jadi hamba manusia, tapi hamba Tuhan. Daging harus mati, daging harus ditundukkan dalam kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya dan saudara. Nah, kiranya kebenaran ini memberkati dan menolong kita sekalian, sehingga hari lepas hari kita boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Bilang sama-sama tema ini dalam hitungan ketiga, jadi sama seperti Kristus. 1, 2, 3. Jadi sama seperti Kristus. Sekali lagi. Jadi sama seperti Kristus. Bilang ke samping kiri kanan, karena Yesus yang sudah beli saya dengan harga lunas. Karena Yesus yang sudah beli saya dengan harga lunas. Bilang samping kiri kanan, dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Bilang samping kiri kanan, tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Amin. Amin. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Sama-sama katakan, saya mau muliakan Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau muliakan Tuhan. Sekali lagi. Saya mau muliakan Tuhan. Bilang samping kiri kanan, cara memuliakan Tuhan. Cara memuliakan Tuhan Adalah beribadah. adalah beribadah. Persembahkan tubuhmu. Persembahkan tubuh. Sebagai persembahan yang apa? Hidup. Hidup. Terus apa? Hidup. Terus apa? Benar. Amin. Yang kedua, sama-sama katakan, saya tidak boleh jadi hamba daging. Saya tidak boleh jadi hamba daging. Bilang samping kiri kanan, daging sudah mati. Daging
Percabulan sudah mati. Hawa nafsu sudah mati. Perzinahan sudah mati. Penyembahan berhala sudah mati. Percideraan sudah mati. Roh pemecah sudah mati. Iri sudah mati. Dengki sudah mati. Amin. Yang hidup sekarang apa? Buah roh. Bilang sama-sama buah roh. Bilang samping kiri kanan kasih. Sukacita. Apa lagi? Terus kemaluan, kebaikan, kesetiaan, terus dan terakhir apa? Bilang samping kiri kanan rem. Jangan gas lagi. Amin. Tepuk tangan yang terbaik. Kita mau naikkan pujian. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari. Dudukkan kepala saudara di hadirat Tuhan. Masing-masing arahkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan lihat setiap kita malam ini. Saudara dengar, saudara tidak muliakan orang di samping kiri kanan, tapi saudara muliakan Tuhan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Yang terbaik kita mau berikan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau beri hidup kami kepada Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami kepada Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku lihatkan dan dipulihkan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh. Ku yakin saat Kau berfirman. Amin, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Tuhan dapat kami semua.